Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rifai dengan NPM 231705193. Saya akan menjelaskan materi POK yaitu tentang arsitektur von Neumann and arsitektur Harvard. Kita harus tahu dulu pengertian. Yang pertama itu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM, yaitu read only memory dan data atau RAM, dalam memori yang sama dengan pengendali pusat I atau 1 atau 0 dan memori yang terintegrasi. Jadi intinya arsitektur von Neumann ini menempatkan program dan data dalam memori yang sama dengan pengendali pusat. Oke, itu. Lalu selanjutnya ada sejarah arsitektur Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang diciptakan oleh John von Neumann pada pertengahan 1940-an. Dari nama itu diciptalah arsitektur Neumann. John von Neumann adalah seorang ilmuwan perintis komputer yang lahir pada tahun 1903. Dia menciptakan struktur organisasi komputasi ini yang merupakan dasar pembentuk arsitektur komputasi saat ini. Arsitektur ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu ada unit aritmatika dan juga logis atau ALU. Lalu selanjutnya ada unit kontrol, ada memori. Yang terakhir adalah alat masukan dan hasil, dinamakan dengan 1 atau 0. Struktur organisasi von Neumann juga memiliki mekanisme output dan input, kontrol pusat, tempat untuk aritmatika pusat, dan juga penyimpanan eksternal. Dapat dilihat dari sini, ini sudah mulai komplit atau lengkap. Jadi sejarah arsitektur Neumann ini. Lalu ada perkembangan arsitektur Neumann. Perkembangan arsitektur von Neumann terdiri dari beberapa faktor, termasuk perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan efisien. Lalu selanjutnya ada perubahan pada kebutuhan pengguna. Dengan perubahan kebutuhan pengguna, maka perkembangan arsitektur Neumann ini mengarah pada perkembangan arsitektur komputasi yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhannya apa, maka menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan konsep baru. Pengembangan konsep baru seperti arsitektur Harvard lebih efisien dan lebih mudah untuk diterapkan dalam arsitektur komputasi. Jadi selain ada pengembangan dari konsep lama yang dikembangkan, ada juga pengembangan konsep baru. Jadi ada konsep baru yang muncul. Yang terakhir yaitu pengembangan inovasi dalam pengembangan hardware dan juga software. Inovasi dalam pengembangan hardware dan juga software memungkinkan pengembangan arsitektur komputasi yang lebih canggih dan juga efisien. Lalu ada kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Kelebihannya yaitu fleksibilitas, tentu saja fleksibilitas pengalaman program dan data. Program dan data dapat diletakkan dalam memori yang sama, yang memungkinkan lebih mudah dalam pengalamatan dan akses. Jadi dengan arsitektur von Neumann ini, program dan juga data itu diletakkan dalam memori yang sama, sehingga ketika dibuka nggak harus terpisah-pisah, sehingga dapat lebih fleksibilitas. Kekurangannya itu ada bus tunggal. Instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial. Tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan 2 instruksi yang berurutan. Jadi harus satu-satu.
Lalu selanjutnya selain ada arsitektur von Neumann tadi, ada yang namanya selanjutnya arsitektur Harvard. Seperti namanya, arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer yang memiliki fisik penyimpanan terpisah untuk instruksi dan data. Jadi Harvard ini berasal dari Harvard Mark I komputer berbasis relay, menggunakan pita dan counter elektromekanis untuk menyimpan data. Dalam arsitektur Harvard, instruksi dan data tidak perlu dibagi karakteristik seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan juga alamat memori. Dalam beberapa sistem, instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, jadi hanya membaca. Sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory, jadi instruksi itu dapat disimpan dalam hanya untuk baca aja, lalu juga bisa juga untuk mengedit memori tersebut. Dalam beberapa sistem ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi, menggunakan set alamat dan set bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data berbeda. Nah, ini algoritmanya ya. Jadi dari prosesor memori menggunakan bus terpisah, lalu terhubung ke memori instruksi, lalu menggunakan set alamat dan bus data khusus terhubung ke memori data, lalu menggunakan alamat dan bus data yang berbeda. Oke. Lalu ada cara kerja Harvard. Ini lebih spesifiknya cara kerja. Yang pertama, pasti ada instruksi dan data disajikan fisik terpisah dalam memori. Lalu ada selanjutnya prosesor mengakses memori, instruksi dan data menggunakan bus terpisah. Jadi tadi data itu dijadikan fisiknya terpisah, dan prosesor mengakses memori ini menggunakan bus terpisah. Jadi nggak bisa ya fisiknya dijadiin satu dalam memori, itu nggak bisa, harus terpisah. Lalu yang ketiga, alamat instruksi dan data tidak perlu berbagi karakteristik seperti kata lebar, waktu, penerapan teknologi, dan juga alamat memori. Jadi karena terpisah maka berbeda, maka tidak perlu berbagi karakteristik seperti itu. Dalam beberapa sistem instruksi dapat disimpan dalam read-only memory, sementara memori data umumnya memerlukan read-write memory. Jadi beberapa sistem ada yang hanya bisa membaca dan juga bisa untuk mengedit. Dalam beberapa sistem ada lebih banyak memori instruksi dari memori data, sehingga alamat instruksi yang lebih lebar dari alamat data. Selanjutnya, prosesor mengakses memori instruksi dan data menggunakan bus terpisah yang terhubung ke memori instruksi menggunakan set alamat dan bus data khusus, dan terhubung ke memori data menggunakan set alamat dan bus data yang berbeda. Jadi bus ini kan berbeda, bus ini kan terpisah. Tadi mengakses memori menggunakan data bus terpisah. Nah, maksudnya mengakses memori instruksi dan data menggunakan bus yang terpisah. Itu alamat pasti juga berbeda. Jadi busnya berbeda, alamatnya juga berbeda. Selanjutnya, alamat instruksi 0 tidak sama dengan alamat data 0. Jadi beda ya instruksi 0 dengan alamat data 0. 0 tidak tentu alamat datanya 0. Bisa jadi 0 itu adalah nilainya. Lalu yang terakhir, keuntungan utama dari arsitektur Harvard ini adalah akses arsitektur simultan lebih dari satu memori sistem yang telah dikurangi oleh prosesor. Tadi sistem ada banyak, makanya busnya berbeda. Kesimpulan, kedua jenis arsitektur ini memiliki masing-masing keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Arsitektur von Neumann memiliki prosesor untuk menjalankan program yang ada dalam ROM, sedangkan arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Nah, itu dari von Neumann itu kan perbedaannya seperti itu dengan arsitektur Harvard. Tapi arsitektur Harvard ini dapat
karena dia berbeda-beda, jadi tidak perlu lagi membagi karakteristiknya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.